Rehabilitasi muskuloskeletal adalah satu rangkaian treatment yang ditujukan pada otot, tulang, persendian atau sendi, tendon atau jaringan ikat yang mengalami sakit atau mengalami cedera. Saya Dr. Penny Kusumastuti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan muskuloskeletal di Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Kalau kita bicara muskuloskeletal, itu adalah semua yang terkait pada otot, sendi, tulang, dan juga jaringan-jaringan ikat atau tendon. Jadi rehabilitasi muskuloskeletal adalah suatu rangkaian treatment kasus-kasus akibat sakit, akibat cedera, atau akibat infeksi yang terjadi pada otot, sendi, dan rangka atau tulang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keluhan, terutama keluhan nyeri, dan meningkatkan kemampuan fungsional, terutama fungsi bergerak ya dalam hal ini, misalnya seperti kemampuan berjalan, kemampuan beraktivitas, fungsi tangan dan sebagainya, tergantung areal mana yang sakit sampai ke level yang optimal, sehingga pasien dapat melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-harinya dengan lebih baik. Pasien-pasien yang mengalami sakit, cedera pada otot, pada sendi, pada tulang, misalnya amputasi, mulai dari bagaimana latihan-latihannya untuk mempersiapkan sampai memakai prostesis sehingga pasien bisa berjalan kembali dengan kaki palsunya. Yang kedua, pada penyakit-penyakit sendi. Pada penyakit sendi ini seperti osteoartritis, penyakit-penyakit degenerasi pada orang tua, atau rheumatoid arthritis, ataupun cedera pada persendian. Hal-hal ini biasanya kalau terkait sendi, pasien ini akan mengalami gangguan dalam beraktivitas karena setiap pergerakan sendi akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Kasus-kasus seperti gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang itu banyak sekali, meliputi perubahan bentuk, yaitu seperti pada skoliosis. Nah, kita menangani apakah pada selama fase konservatif, jadi fase tidak dioperasi, sampai pada fase pasca operasinya. Juga pada kasus-kasus nyeri punggung atau nyeri pinggang atau nyeri leher, itu bisa diakibatkan dari otot atau ada jepitan saraf yang kita sebut HNP, baik secara konservatif atau secara non-operatif ataupun pasca operasi. Juga penyakit-penyakit akibat cedera pada tendon atau proses peradangan pada tendon yang sering seperti pada bahu, apakah itu frozen shoulder atau ada cedera atau robekan pada tendon. Biasanya kita lakukan program rehabilitasi baik konservatif maupun pasca operasi. Ada lagi penyakit yang terjadi pada otot, biasanya penyakit-penyakit akibat aktivitas atau postur atau akibat kerja. Misalnya terjadi nyeri pada leher, nyeri pada pinggang, akibat postur statik yang lama, di mana pasien tidak melakukan aktivitas seperti peregangan atau olahraga yang secara teratur sehingga otot-ototnya menjadi kuat, sehingga dapat mengakibatkan adanya perubahan atau gangguan dari postur sehari-hari. Ini juga bisa menyebabkan rasa sakit atau rasa nyeri pada otot. Terapi-terapi yang dilakukan itu tentu tergantung dari kondisi masing-masing. Karena itu, biasanya sebelum melakukan program rangkaian treatment, rangkaian program terapi, pasien akan dievaluasi oleh seorang dokter SPKFR untuk mengetahui secara pasti diagnosis apa yang menjadi penyebab sakitnya.
Yang kedua, untuk menentukan sampai di mana program-program latihan ini bisa diadakan atau jangan sampai melewati batas atau kurang. Kemudian ada tidak hal-hal yang tidak dibolehkan dengan program terapi atau precaution apa sehingga program terapi tetap bisa dijalankan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi faktor resiko. Jadi dalam program-program terapi ini bisa satu, tentu pasien datang biasanya dengan nyeri, jadi program-program untuk mengurangi nyeri. Kita mempunyai berbagai modalitas terapi fisik yang bisa untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Apabila rasa nyeri itu sudah sampai pada level yang toleran, maka program latihan ini menjadi penting. Karena pada rehabilitasi sistem otot, rangka, sendi, dan tulang, itu otot sebagai penggerak dan otot pun sebagai stabilisator memegang peranan yang sangat penting. Karena itu latihan-latihan ditujukan untuk latihan penguatan. Ada latihan kalau memang terlalu kaku kita latihan kelenturan. Untuk membuat seseorang bisa bergerak dengan baik, dengan normal, tentu membentukkan lingkup gerak sendi. Sendi itu harus optimal. Juga perlu ketahanan. Seseorang tidak saja hanya cukup kekuatan otot, tapi untuk melakukan satu aktivitas yang perlu jangka durasi tertentu, itu memerlukan endurance atau ketahanan. Ketahanan itu bisa ketahanan dari jantung, paru-paru, dan juga ketahanan otot itu sendiri. Untuk satu kali treatment itu tergantung dari apa yang kita programkan atau jadi tergantung dari kondisinya. Itu durasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi pada orang yang memang kemampuannya itu sangat berkurang, misalnya pada orang geriatri, orang yang lansia, di mana semuanya lambat, sebentar-sebentar istirahat, itu mungkin perlu waktu lebih lama. Jadi kita tidak punya batasan waktu harus sekian, tetapi kita akomodir sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Kalau kita bicara sesi terapi, pasien biasanya memerlukan beberapa kali treatment. Rata-rata 1 kali 1 session itu 6 kali terapi. Dengan durasi atau dengan frekuensi bisa 3 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu. Atau bahkan bisa juga 5 kali 1 minggu, tergantung kondisinya. Setelah 1 sesi terapi akan dilakukan follow up kembali. Apakah target program terapi ini sudah tercapai belum? Yang kita nilai biasanya adalah keluhannya. Keluhannya itu berkurang atau tidak. Jadi seperti nyerinya bagaimana kemampuan fungsionalnya, kemampuan berjalannya sudah lebih jauh atau belum. Kemudian kemampuan melakukan misalnya keluhannya pada bahu, sejauh apa bahu itu sudah bisa untuk pergerakan atau bahkan dipakai beraktivitas. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lihat sesudah 1 sesi terapi untuk kita lihat programnya ini atau target kita ini tercapai tidak. Manakala itu belum atau baru sedikit tercapai, maka kita akan melanjutkan kepada program berikutnya. Dan pada sesi program yang berikutnya, maka program itu kita sesuaikan dengan kondisi yang terbaru saat ini. Ini adalah alat-alat yang kita pakai untuk kasus-kasus atau problem pada tulang belakang seperti pada back pain, pada HNP maupun problem-problem tulang belakang yang lain. Ini adalah alat untuk membantu meningkatkan endurance otot abdominal atau otot perut. Ini adalah untuk membantu memperkuat otot dan endurance dari otot-otot tulang belakang atau paraspinal muscles, dan ini adalah untuk membantu memperkuat otot-otot rotator yang juga memang kita tahu otot-otot pada tulang belakang itu banyak sekali
jenis ototnya maupun fungsinya yang mempunyai fungsi masing-masing untuk pergerakan dan untuk stabilitas. Sehingga dengan latihan ini pasien akan mempunyai peningkatan kekuatan otot, endurance daripada otot-otot, baik itu otot-otot trunk atau paraspinal, otot-otot perut atau abdominal, otot-otot core yang penting untuk memperoleh stabilitas daripada spinal. Juga untuk memperbaiki postur, masalah postural, dan juga endurance atau kebugaran pasien. Ini adalah red cord suspensi yang biasanya kita gunakan untuk kasus-kasus seperti back pain, HNP, gangguan postur, atau pasca operasi cedera tulang belakang. Misalnya juga pada nyeri bahu, contohnya frozen shoulder, juga pada kasus-kasus stroke dan pada kasus-kasus dengan cedera saraf tulang belakang. Kemudian memperbaiki postur, memperbaiki keseimbangan, juga memperbaiki atau meningkatkan sistem proprioseptif. Membantu juga meningkatkan kekuatan otot-otot trunk atau otot-otot spinal, otot-otot tulang belakang, juga otot-otot anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Alat ini kita pakai pada kasus-kasus pasien yang mengalami gangguan dalam keseimbangan, terjadi perubahan atau gangguan pola gerak, kelemahan otot, dan gangguan postural, juga kelincahan sebetulnya ya. Nah, biasanya ini terjadi pada kasus-kasus seperti stroke, cedera saraf tulang belakang, kasus-kasus yang pada persendian, terutama persendian dari hip, knee, dan ankle, sehingga terjadi gangguan postural, gangguan keseimbangan, atau gangguan pola gerak. Karena alat ini bisa melatih seluruh bagian tubuh mulai dari tulang belakang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, melatih keseimbangan, melatih proprioseptif, dan yang terpenting adalah koordinasi gerak dari seluruh anggota tubuh. Alat ini kita pergunakan untuk pasien-pasien dengan kasus atau keluhan pada panggul atau hip, pada knee, lutut, ataupun pada ankle. Karena alat-alat ini bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan dan endurance, memperbaiki lingkup gerak sendi daripada hip, knee, dan ankle, juga mendapatkan perbaikan dari sistem proprioseptif dari sendi-sendi tersebut, sehingga pasien akan mendapatkan peningkatan stabilitas dan kemampuan fungsi berjalannya.